Ngakak setelah ditolak Hovifah, warganet rame-rame usulkan nama cawapres untuk Anies, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berbeda dengan AHY yang ngotot banget pengen jadi cawapres Anies, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa justru menolak jadi wakil ex-gubernur DKI tersebut. Alasannya cukup berdasar sih, Anies kan dekat dengan kelompok yang berseberangan dengan NU, yakni PKS, Partai Umat, dan PA212. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Hovifah merupakan salah satu tokoh NU. Ia tercatat pernah 4 kali jadi ketua muslimat NU. Nah, karena begitu berbedanya pandangan NU dan kelompok pendukung Anies tersebut, yakni kelompok Habib Rizik DKK, nyaris tidak ada Nahdliyin yang mau jadi tim ses Anies. Tidak hanya itu sih, juga nyaris tidak ada warga NU yang jadi kader PKS. Artinya apa? Jika Hovifah jadi cawapres Anies, maka bukannya dia yang bisa mempengaruhi warga NU untuk turut mendukung Anies, tapi justru Hovifah yang dijauhi oleh Nahdliyin. Di samping itu belum tentu menang juga, jadi daripada sudah jatuh tertimpa tangga dan sudah ditinggal oleh warga NU, nyalon wakil presiden kalah, mending gak usah jadi cawapres kalian. Terpilih jadi gubernur Jatim pun sudah merupakan pencapaian yang luar biasa kok. Selain masih ada kesempatan lagi bagi ex-menteri sosial tersebut untuk menjadi orang nomor 1 di Jatim. Sedangkan kalau dia ikut pilpres, belum tentu dia terpilih jadi gubernur lagi. Dengan tawaran jadi cawapres Anies ini ditolak oleh Hovifah, maka turut menambah daftar panjang orang-orang yang tidak mau jadi wakil mantan gubernur 212 tersebut. Sebelumnya sudah ada Mahfud MD, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, dan Andika Perkasa yang juga menolak. Nah, lantaran banyak yang gak mau mendampingi Anies, muncul rasa iba di hati kalangan warganet. Karena bukankah Anies itu capres is the best menurut versi Surya Paloh? Tidak selayaknya orang menolak tawaran jadi cawapresnya. Untuk itu warganet pun rame-rame mengusulkan nama untuk jadi cawapres Anies. Berikut diantaranya. Ditolak Mbak Yeni, ditolak Hovifah. Mending Anies pasangan sama Novel Bamukmin saja. Demikian ujar host Cokro TV Denny Srigar melalui akun Twitternya @DennySrigar7 dengan nada seperti tanpa bersalah. Memang sebelumnya Novel mengaku siap jadi cawapres Anies. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional jadi cawapres Anies dalam rangka menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019. Ujarnya kala itu dengan nada seperti tanpa malu-malu. Untuk meyakinkan Anies beserta partai pengusungnya, Novel pun mengklaim Anies akan dipilih oleh 130 juta rakyat Indonesia jika berpasangan dengan dirinya. Ngeri-ngeri sedap. Auto menang kalau dapat suara sebesar itu, karena berdasarkan data KPU, jumlah DPT pada pemilu 2024 mendatang berkisar 204,7 juta jiwa. Artinya pasangan Anies Novel akan mendapatkan suara sebesar 63,47%. Pilpres akan digelar 1 putaran saja kalau begini ceritanya, karena sudah lebih dari 50%. Ges Khalifa lebih cocok jadi cawapres Anies. Demikian tutur pemilik akun Twitter @riksayuda. Diketahui si Ges ini merupakan buzzer Anies garis keras. Sampai-sampai kalau ada orang yang mengkritik capres yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tersebut, dikatakan OD atau otak dikit olehnya. Padahal kalau melihat dari pernyataan yang sering dia sampaikan di media, Ges Khalifa sebenarnya juga bukan orang cerdas. 11-12 sama Niko Silalahi dan Musni Umar. Hanya saja karena dia loyalis Anies, bisa dijadikan bumper ketika Anies mendapat serangan dari pihak lawan, serta bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang Anies gak mau jawab. Habib Bahar Smith saja, ujar pemilik akun Twitter @sukatahu. Bagus juga. Tapi gak kebayang bagaimana kecewanya Novel Bamukmin kalau si Habib Bahar itu yang ditunjuk jadi cawapres Anies. Karena ini ibarat teman makan teman Vergoso. Mereka kan satu klan, yakni klan Kadrun. Kok tiba-tiba Novel disalib begitu saja? Artinya kalau Habib Bahar jadi cawapres Anies, Kadrun bisa terbelah. Sebagian ikut Habib Bahar dan sebagian lagi ikut mantan karyawan Pizza Hut. Yang bisa saja Novel beserta pendukungnya pindah haluan mendukung Prabowo. Dan sebenarnya masih banyak lagi nama-nama yang diusulkan oleh warganet untuk jadi cawapres Anies seperti Buniani, Surya Paloh, Aldi Taher, Habib Rizik Syihab,
Musni Umar, Amin Rais, Mustafa Nahrawardaya alias Tova Lemon, dan lain-lain. Namun dari semua nama yang diusulkan itu memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama lucu. Bagaimana menurut Anda? Pertanda apa ini? Tiba-tiba PKS sebut Formula E merugi ratusan miliar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Suhud Ali Nudin, mengungkap Formula E 2023 rugi hingga ratusan miliar. Ia mengatakan pengeluaran ajang ini mencapai 129 miliar rupiah, sementara pendapatan dari ajang tersebut hanya sekitar 25 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Suhud saat mengikuti rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau P2 APBD tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu 26 Juli. Terkait Formula E, dari info yang saya dapat, Formula E sampai rugi. Total pengeluarannya itu, capex opex-nya sekitar 129 miliar rupiah kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau salah, total pendapatannya cuma 25 miliar rupiah. Rugi sekian ratus miliar, kata Suhud dikutip Kamis 27 Juli. Suhud heran event Formula E bisa merugi, padahal ajang ini dinilainya sudah didukung penuh banyak pihak. Yang meminta penjelasan kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku penyelenggara Formula E. Ini mohon penjelasan kira-kira kenapa? Setahu saya kegiatan ini dapat support penuh dari BUMN, dari pusat, tapi kok bisa tetap rugi, ujar dia. Kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pertama, Jakpro kan mengumumkan itu untuk mohon dijelaskan, tambahnya. Menanggapi pernyataan Suhud, Dirut PT Jakpro, Iwan Takwil, hanya merespons singkat. Iwan mengatakan saat ini ajang Formula E sedang diaudit komprehensif. Terkait Formula E sedang dilakukan proses audit, ujar Iwan. Diketahui Formula E 2023 telah digelar pada 3-4 Juni 2023. PT Jakarta Propertindo mengatakan sebanyak 40.000 tiket Formula E ludes terjual. Melihat hal itu, pegiat media sosial Yusuf Dumdum alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dengan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim rugi. Bahkan Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu meraup keuntungan. Masa sih Formula E rugi ratusan miliar? Jangan-jangan PKS salah data, soalnya kata geng sebelah untuk triliunan. Tweet Yusuf dalam akun Twitternya dilansir Populis.id Jumat 28 Juli 2023. Jadi mau percaya siapa? Ayo loh, katanya. Bagaimana menurut Anda?